Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja laporan akhir Sistem Informasi Manajemen di CV Bunga Arum. Perkenalkan, saya Lydia Novitasari, NIM B11 2018 05009. Perkenalkan, saya Niken Arini Liana Kristi, NIM B11 2018 05288. Hai, perkenalkan nama saya Jini Terawati, NIM B11 2018 05319. Perkenalkan, nama saya Luciana Pramestiwi Puspita Zamli, NIM B11 2018 04997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan tentang hasil observasi kami terhadap usaha CV Bunga Arum. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama yaitu Luciana Pramestiwi Puspita. Anggota kelompok yang kedua yaitu Lydia Novitasari. Anggota kelompok yang ketiga yaitu Niken Arile Liana Kristi. Dan anggota kelompok yang keempat yaitu saya sendiri, Yuni Tiarawati. Untuk mengawali presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan company profile dari CV Bunga Arum sendiri. CV Bunga Arum merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada penjualan obat pertanian. Organisasi ini berlokasikan di Kembang Arum, RT 8, RW 5, Meranggen, Demak. CV Bunga Arum sudah berdiri sejak tahun 2000 dan didirikan oleh Bapak Suparno dan Ibu Kaziroh melalui modal pribadi. Hingga saat ini, CV Bunga Arum sudah memiliki 1 cabang dan 11 karyawan. Pada cabang organisasi ini berdiri sejak 2019 dan berlokasikan di Jalan Semarang Purwodadi, Cabean Kidul, Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Organisasi ini juga sudah memiliki 865 reseller aktif yang tersebar di beberapa kota Demak dan Semarang. CV Bunga Arum sendiri sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar yang bekerja dalam bidang yang sama. Daftar kerjasama yang dilakukan oleh CV Bunga Arum terhadap perusahaan tersebut diantaranya CV Bunga Arum telah bekerja sama dengan PT Indokimia Perkasa, PT Petrogresik, PT Syngenta Indonesia, PT BC Internasional, PT Bayer Indonesia, DuPont, PT Biotis Prima Agrisindo, dan PT Petrokimia Kayako. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dalam CV Bunga Arum. Seperti pada umumnya, CV Bunga Arum memiliki struktur organisasi yang pertama yaitu pemilik usaha, lalu dilanjutkan oleh manajer, lalu administrasi, selanjutnya kasir, dan adapun karyawan. Pemilik usaha dalam CV Bunga Arum seperti yang sudah dijelaskan yaitu Bapak Suparno dan Ibu Kaziroh. Lalu untuk pemimpin manajer pusat dipimpin oleh Ibu Kaziroh dan untuk manajer cabang dipimpin oleh Bapak Heni Soeharto. Berikut adalah lampiran surat izin usaha perdagangan yang dimiliki oleh CV Bunga Arum. Selanjutnya, dengan saya Lydia Novitasari, NIM B11 2018 05009. Sistem Informasi Pemasaran. Di CV Bunga Arum menggunakan strategi pemasaran offline dan juga online. Pemasaran CV Bunga Arum berfokus melalui strategi offline dengan menggunakan strategi WOM atau word of mouth dengan harga yang lebih murah dibanding toko-toko lainnya. Pelayanan ramah dengan menjelaskan cara dan penggunaan yang tepat pada obat dan pupuk pertanian. Kemudian strategi lainnya agar customer loyal yaitu memberikan bonus berupa kaos untuk setiap pembelian banyak kecuali grosir. Dan strategi yang kedua yaitu memasarkan secara online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, website, dan WhatsApp. Produk-produk di CV Bunga Arum terdiri dari obat-obat pertanian, pupuk pertanian, alat pertanian, dan benih pertanian. Untuk strategi pemasarannya, diantaranya yaitu warm word of mouth, kemudian strategi online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram,
website dan WhatsApp, dan juga menerapkan promo dan bonus. Flowchart Sistem Informasi Manajemen Pemasaran di CV Bunga Arum. Dalam memasarkan produk, CV Bunga Arum merencanakan konsep pemasaran terlebih dahulu. Setelah konsep pemasaran tersusun dengan matang, CV Bunga Arum memasarkan produknya melalui offline dan juga online agar pemasaran tersebut tersampaikan ke konsumen dengan baik. Yang pertama, pemasaran secara offline. Pemasaran secara offline di CV Bunga Arum terdiri dari melalui promosi langsung, yaitu lewat mulut ke mulut atau word of mouth, kemudian pick up service atau menjemput bola, yaitu dengan cara mendatangi masyarakat satu persatu, contohnya masyarakat di pasar, pedagang, dan pembeli didatangi satu persatu untuk dikenalkan produk-produk dari CV Bunga Arum, dan menyebar pamflet dan MMT di sebelah jalan raya. Kemudian pemasaran secara online. Nah, strategi yang diterapkan di CV Bunga Arum terdiri dari melalui sosial media Instagram. Instagram CV Bunga Arum bernama Toko Arum Tani. Menurut analisis saya, dampak CV Bunga Arum memilih menggunakan sosial media sebagai pemasaran online karena diharapkan dapat menambah jumlah penjualan produk di CV Bunga Arum. Selain itu, agar perusahaannya dan produknya tersebar lebih luas, dikenal masyarakat Indonesia melalui media sosial. CV Arum Tani juga mempunyai website untuk memasarkan produk-produknya. Di website tersebut, CV Arum Tani mencantumkan foto-foto produk dan foto tempat usaha, kemudian konsumen dapat memesan produk-produk tersebut di kontak person yang tertera. Perkenalkan, nama saya Yuni Terawati. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek yang kedua, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Dalam aspek ini terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama yaitu perekrutan karyawan. Poin yang kedua, pengembangan kerja. Poin yang ketiga, pemberhentian karyawan. Dan poin yang keempat yaitu jenjang karir karyawan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan poin yang pertama yaitu tentang perekrutan karyawan. Perekrutan pada karyawan CV Bunga Arum melalui beberapa tahap, yaitu tahap pendaftaran, selanjutnya tahap wawancara, dan yang terakhir yaitu tahap pengumuman. Semua tahapan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ibu Kaziroh selaku pemilik usaha. Untuk karyawan dalam CV Bunga Arum dibagi menjadi 2, yaitu bagian pelayanan dan bagian administrasi. Kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam bagian pelayanan yaitu semua umur, warga setempat, jujur, dan yang paling utama yaitu mampu mengangkat barang berat. Sedangkan kriteria yang dibutuhkan pada bagian administrasi yaitu warga setempat, pendidikan minimal SMK jurusan akuntansi atau administrasi, jujur, dan berusia minimal 18 tahun. Untuk poin yang kedua yaitu pengembangan kerja. Pada CV Bunga Arum memiliki sistem pengembangan kerja terhadap karyawan berupa pelatihan komputer. Pelatihan komputer ditujukan untuk mempermudah karyawan dalam pengoperasionalannya. Untuk poin selanjutnya yaitu pemberhentian karyawan. Dalam CV Bunga Arum, pemberhentian karyawan dinilai dari sikap karyawan tersebut. Sikap tersebut dapat berupa kejujuran dan bagaimana karyawan tersebut melayani pelanggan. Karyawan yang tidak jujur atau bahkan mencuri, maka akan mendapat pemberhentian kerja secara sepihak. Untuk poin yang terakhir yaitu jenjang karir karyawan. Karyawan pada CV Bunga Arum memiliki jenjang karir yang cukup bagus. Jenjang karir tersebut dapat dilihat dari lama kerja karyawan pada toko tersebut. Sehingga semakin lama karyawan tersebut bekerja, maka akan semakin mudah karyawan mendapatkan bonus dari pemilik usaha. Bonus kerja yang didapatkan oleh karyawan dapat berupa upah atau fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa umroh, fasilitas rumah, bahkan fasilitas tanah yang diberikan secara gratis oleh pemilik usaha kepada karyawan tersebut.
Adapun kriteria yang menjadi patokan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, yaitu yang pertama, bekerja minimal 5 tahun. Yang kedua, sopan dalam melayani pelanggan. Dan yang ketiga, tentu saja cekatan dalam bekerja. Saya Niken Ari Leliana Kristi akan melanjutkan untuk menjelaskan sistem informasi operasional pada CV Bunga Arum. Dalam operasional CV Bunga Arum, yang bertanggung jawab adalah kepala usaha yang akan memimpin semua karyawan yang terlibat dalam masing-masing divisi yang ada akan dituntut untuk bekerja dengan profesional di bidangnya dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Administrasi bertugas untuk mengkoordinasi seluruh data dan mengawasi seluruh kegiatan pada CV Bunga Arum. Aktivitasnya terdiri dari pelayan yang bertugas untuk melayani apa yang dibutuhkan konsumen, konsultasi kebutuhan barang, dan juga memesan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Kasir bertugas untuk memproses pesanan dan menginformasikan barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersedia ataupun tidak. Kemudian memproses transaksi pembayaran yang akan dilakukan oleh konsumen. Untuk flowchart sistem informasi operasional CV Bunga Arum sudah tertera di samping. Keterangan flowchart. Untuk keterangan dari flowchart yaitu konsumen yang datang berkonsultasi ke pelayan dengan barang apa yang sedang dibutuhkannya. Di saat pelayan sudah memberi saran atau solusi untuk kebutuhan sang konsumen, konsumen pun memesan dan pelayan memproses pesanan dengan menyampaikan pesanan barang ke kasir, kemudian kasir memberikan barang ke konsumen dan konsumen melakukan transaksi pembayaran ke kasir. Kasir memproses pembayaran tersebut dan konsumen memilih ingin membayar menggunakan cash atau debit. Saat sudah melakukan pembayaran, konsumen pun menerima pesanan. Kemudian, CV Bunga Arum memilih menggunakan media transaksi debit karena untuk memudahkan para pelanggan yang tidak membawa cash agar tidak menghambat proses pembelian. Kemudian beberapa dampak dari penggunaan transaksi cashless bagi CV Bunga Arum yaitu yang pertama, untuk mempercepat proses pembelian. Yang kedua, transaksi lebih aman karena terhindar dari uang palsu. Yang ketiga, kasir tidak perlu menyediakan uang kembalian. Yang keempat, CV Bunga Arum juga dapat dinilai oleh konsumen mengikuti perkembangan zaman. Sistem Informasi Manajemen Keuangan CV Bunga Arum. Keterangan, Kepala Pusat mempunyai kebijakan dalam keuangan. Administrasi menerima laporan pendapatan kas dan menghitung laba rugi selama per bulan sampai per tahun. Pembayaran gaji dilakukan oleh Kepala Pusat yang nantinya akan diberikan kepada karyawan penerima gaji. Setelah melakukan proses validasi laporan laba rugi dan pendapatan kas, maka harus mengembalikan laporan keuangan kepada Kepala Pusat. Penutup. Kesimpulan dari presentasi ini adalah CV Bunga Arum merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada penjualan obat pertanian yang sudah memiliki 1 cabang dan 11 karyawan dan juga memiliki 865 reseller aktif yang tersebar di beberapa kota Demak dan Semarang. Sistem informasi manajemen pun sudah tertata sedemikian rupa. Ada 4 sistem informasi manajemen di dalam CV Bunga Arum, di antaranya adalah sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi operasional, dan sistem informasi keuangan. Berdasarkan hasil observasi dengan CV Bunga Arum, untuk sistem informasi manajemen pemasaran sudah cukup baik, dikarenakan CV Bunga Arum menggunakan pemasaran via offline dan online. Dari pemasaran offline menggunakan strategi word of mouth, pick up service, dan menyebar pamflet. Sedangkan di media online memanfaatkan media sosial dengan menggunakan Instagram, website, dan WhatsApp. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan CV Bunga Arum, dapat kami simpulkan bahwa sistem informasi manajemen sumber daya manusia pada CV Bunga Arum sudah cukup baik. Dari proses perekrutan yang memiliki target penduduk sekitar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. CV Bunga Arum juga sudah baik dalam menempatkan posisi karyawan sesuai kebutuhan. Saya Niken Ari Leliana Kristi akan melanjutkan untuk penutup. Untuk sistem operasional di CV Bunga Arum melakukan berdasarkan atas permintaan pelanggan.
yang nantinya akan disampaikan kepada pelayan yang kemudian diserahkan kepada kasir untuk menganalisa jenis dan jumlah produk yang dipesan. Kemudian, pesanan diproses oleh kasir tersebut untuk proses transaksi. Untuk pembayaran sendiri dapat melalui metode pembayaran cash ataupun debit. Kepala pusat di CV Bunga Arum mempunyai kebijakan dalam keuangan dan membayar langsung gaji kepada karyawan. Administrasi di CV Bunga Arum menerima laporan pendapatan kas dan menghitung laba rugi selama per bulan sampai per tahun. Setelah dilakukan validasi laporan laba atau rugi dan pendapatan kas, maka laporan keuangan CV Bunga Arum akan dikembalikan kepada kepala pusat. Berdasarkan observasi yang kami lakukan pada CV Bunga Arum, dapat disimpulkan bahwa saat ini untuk memajukan perkembangan teknologi sistem informasi dalam perusahaan dapat digunakan sistem informasi manajemen yang tepat dan yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen ini memudahkan manajer dalam memantau kondisi perkembangan perusahaan CV Bunga Arum serta memudahkan dalam hal menganalisa dan membuat keputusan hal-hal yang dapat membuat perusahaan semakin baik dan semakin berkembang. Kemudian kita beranjak ke saran. Saran yang pertama yaitu di sistem informasi pemasaran. Untuk sistem informasi pemasaran, saran kami lebih mengoptimalkan pemasaran secara online maupun offline. Saran untuk pemasaran offline, sebaiknya rutin melakukan WOM atau word of mouth, pick up service, dan lebih sering menyebarluaskan MMT atau pamflet di sebelah jalan-jalan raya agar lebih menjangkau banyak konsumen dan customer. Saran untuk pemasaran online yaitu sebaiknya lebih memaksimalkan pemasaran melalui media sosial, lebih rajin untuk memposting di Instagram, membuat konten-konten yang menarik di feed Instagram, story Instagram, ataupun sorotan di Instagram agar konsumen tertarik untuk membuka Instagram CV Bunga Arum dan Instagramnya lebih menarik. Saran yang kedua di sistem informasi keuangan. Laporan keuangan CV Bunga Arum masih ditulis manual. Saran kami sebaiknya perusahaan menggunakan aplikasi keuangan yang akan memudahkan dan mengatur keuangannya, seperti aplikasi buku kas, Main, Uangku, Level Money, dan aplikasi-aplikasi keuangan lainnya. Dengan adanya aplikasi keuangan perusahaan, diharapkan akan memudahkan perusahaan mengatur keuangannya, efektivitas dan efisien waktu, dan kemudian terjadi kekeluluan perhitungan kecil. Untuk sistem penggajian karyawan, CV Bunga Arum sebaiknya melalui transfer bank. Karena di kondisi pandemi COVID-19 ini, uang dapat menjadi media penyebaran virus COVID-19. Dengan transfer gaji ke rekening karyawan, diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Saran yang ketiga ada sistem informasi operasional. Untuk sistem transaksi pembayaran CV Bunga Arum hanya masih menggunakan cash dan debit. Sebaiknya dapat ditambahkan seperti pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay karena dapat memudahkan para remaja dan para milenial agar berbelanja di CV Bunga Arum lebih mudah. Biasanya para remaja sering menggunakan beberapa aplikasi tersebut karena banyak memberi promo dengan menggunakan pembayaran melalui aplikasi tersebut. Jadi, pembelian di CV Bunga Arum juga akan dapat meningkatkan dan adanya metode pembayaran melalui aplikasi tersebut. Kemudian saran yang terakhir yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Adapun saran untuk CV Bunga Arum yaitu untuk lebih banyak melakukan pengembangan terhadap karyawan, seperti adanya pelatihan komputer dan pemanfaatan teknologi. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pembelian atau pengiriman barang serta dapat meningkatkan cara transaksi agar lebih mudah. Tentu juga bisa lebih mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, dapat mempermudah kinerja karyawan dan tentu saja akan cukup banyak menghemat waktu. Berikut adalah lampiran dokumentasi saat wawancara dengan CV Bunga Arum.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.